Biarlah apinya berkobar dalam setiap hidup kita saat ini dan ke depan, sehingga secara terkhusus ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu tidak hanya berlalu sebagai kalimat yang kita dengarkan, tapi menjadi kalimat yang hidup dan berkobar dan menggerakkan setiap kita untuk semakin bergerak maju, mewartakan berita sejahteranya. Pujikan, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya terang, jiwaku senang. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita menyiapkan diri bersama untuk kembali mendengar suara dan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam persekutuan kasih yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saat ini biarlah api-Mu, ya Roh Kudus, sungguh menyala dan berkobar dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ketika kami akan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah api yang berkobar itu membuat kami bersukacita ketika kami menyambut setiap kalimat, baik yang kami baca maupun yang kami dengarkan. Sehingga ketika kalimat itu menegur dan mengingatkan kami bukan semakin menarik diri dan berkeluh kesah, tapi kami boleh menyambut dengan sukacita dan gembira, karena kami sedang belajar bahwa Tuhanlah yang sendiri berkata-kata atas hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau kalimat yang kami baca atau dengar itu kemudian meneguhkan dan membangkitkan semangat kami, biar api Roh-Mu itulah yang menjaga semangat kami agar tetap menyala dan bahkan makin menyala,
agar berita sejahtera, kabar baik yang seharusnya kami gaungkan dan gemakan, semakin hidup dan bergema dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga damai sejahtera yang Engkau rindukan, yang Engkau rencanakan, selalu dimiliki oleh setiap kami yang tinggal di dunia ini, boleh semakin kami rasakan dan alami. Karena setiap kami yang mendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga menghidupi, bahkan melakukan dan berbagi kabar sukacita melalui dan di dalam hidup kami. Biarlah roh api-Mu meneguhkan kami, menyemangati kami, dan menggerakkan kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di saat ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka ini semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit dan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan menghendaki mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 34 dan 35b. Sekaliannya kau jadikan, kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Kau memberi dipungutnya, apabila kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renungan-Mu manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru, hilang muka bumi. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 20. Yohanes 20 kita akan membaca dan menyimak bacaan dari ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi bagi setiap kita yang memeliharanya dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi, khususnya untuk kita yang saat-saat ini sedang suka mengikuti berita terbaru di Indonesia. Blackout adalah sebuah kondisi di mana khususnya dalam situasi listrik gitu ya. Blackout listrik artinya terjadi pemadaman listrik secara massal dan mendadak. Itulah yang sedang terjadi di daerah Sumatera
belum lama ini kalau tidak salah membaca dan tidak salah mengingat, terjadi sekitar hari Jumat lalu. Dan mungkin ada saudara-saudari kita yang ikut terdampak dari situasi Sumatera blackout. Ya, kabarnya mereka terkena pemadaman secara massal dan mendadak ini bukan hanya 2-3 jam, tapi juga ada yang sampai 9 jam, bahkan ada yang sampai 24 jam di beberapa titik di daerah Sumatera. Dan terhadap situasi ini kemudian muncul, ya, karena sekarang adalah zamannya digital, jadi orang mulai juga memperkaya para pembaca atau mereka yang berada di luar daerah dengan informasi-informasi yang mungkin juga bisa menolong kita melihat sisi lain dari situasi Sumatera blackout ini. Ada berbagai respon bagi orang-orang masyarakat Sumatera saat itu. Ini saya mengutip ada 3. Ternyata listrik padam saat cukur rambut, pria ini kesal, potongan belum selesai, ya. Ada yang kesel, ya ampun, tujuan ke sini mau ganteng, keluarnya malah jadi agak aneh dikit ya, karena ternyata ya tadi karena pemadamannya nggak cuman beberapa menit, tapi berapa jam, dan itu bukan hanya 2-3 jam, tapi juga berjam-jam. Lalu juga ada yang bereaksi, momen warga di Medan numpang blender cabe di area ATM karena listrik padam masalah. Kalau Bapak Ibu mungkin sempat melihat videonya, justru ini yang pergi ke ATM adalah bapak-bapak. Kayaknya disuruh istrinya gitu loh, saya malu lah nanti kalau ketemu ibu-ibu nanti saya digosipin, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya bapak-bapaknya yang pergi mencari sumber listrik dan kemudian ngeblender bumbu masak untuk bisa makan. Karena tadi durasi pemadaman yang cukup lama. Dan juga ternyata ada situasi di mana sejumlah hotel di Medan menjadi penuh setelah listrik padam. Ya, karena nggak ada mungkin situasinya tambah pengap di rumah. Ada anak bayi atau ada anak-anak yang memerlukan udara, demikian juga orang tuanya akhirnya memilih untuk pindah staycation sebentar ke hotel terdekat. Ya. Ini adalah beberapa reaksi terhadap situasi yang sedang dirasakan atau dihadapi oleh teman-teman di Sumatera baru-baru ini karena terjadi blackout listrik, pemadaman listrik secara massal. Tapi dari sini Bapak Ibu Saudara kita mau kembali melihat dan diajak untuk makin menyadari. Ternyata dengan adanya listrik yang padam, kita bisa belajar bahwa aktivitas itu bisa melambat, bahkan lumpuh. Tidak bergerak sama sekali. Dan di sini kita bisa semakin menyadari bahwa ternyata selama ini kita itu hidup dengan banyak daya yang sering tidak kita sadari dampak dan manfaatnya. Mungkin saat ini kita bisa beribadah dengan nyaman, tapi kalau suatu saat atau pernah kita ada dalam fase mati listrik, oh ya, ternyata selama ini layar itu penting sekali. Ternyata selama ini sound system penting sekali. Ternyata selama ini daya-daya yang lain itu penting supaya kita juga jadi semangat. Jadi bisa hidup, jadi lebih bisa menikmati hidup. Ya. Situasi ini akhirnya bisa saja membuat sebenarnya keadaannya ramai, tapi kita merasa sepi karena tadi ada pemadaman daya atau ada kehilangan daya. Bisa aja seorang sedang ada dalam acara bersama dengan orang banyak, tapi kemudian kok sepi ya. Dan ini bisa juga dikaitkan dalam kehidupan kita. Yang bergerak, yang beraktivitas, yang melakukan kegiatan-kegiatan. Kita bisa aja tetap bergerak, kita bisa saja tetap beraktivitas, bahkan kita juga bisa tetap bersekutu dan beribadah. Tapi sebenarnya di dalam kita sedang gelap, sedang hampa, sedang kehilangan daya. Kehilangan daya karena adanya relasi yang terputus. Atau relasi yang hilang. Relasi yang tidak utuh. Biasanya bersama-sama melakukan kegiatan ini, tapi karena situasi lagi gak harmonis. Atau salah satu dari orang yang kita cinta kemudian berpulang kembali ke rumah Bapa. Bisa aja kita lagi kumpul rame-rame tapi ternyata jadi sepi hati dan pikirannya. Ada juga hati yang dingin karena tadi kehilangan daya di dalam
kehidupannya. Ada pikiran yang hampa, kemudian ada diri dan komunitas yang bisa saja kehilangan arah di tengah daya yang terhilang itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk itulah di dalam kalender gerejawi kita dikasih momen untuk mengingat hari Pentakosta. Pentakosta itu dari bahasa Yunani Pentekos, atau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Pentekos, hari ke-50. Ya. Jadi hari ke-50 setelah kapan? Setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah berapa hari setelah kenaikan? 10 ya. Lolos semua, berarti tidak perlu ikut katekisasi lagi ya. Iya. Jadi kita bersyukur karena kita dikasih kesempatan untuk memaknai dan merayakan Pentakosta. Kita mau melihat dulu Bapak Ibu bahwa ternyata jauh sebelum kita yang saat ini sedang merayakan atau akan merayakan Pentakosta, ternyata Pentakosta itu bukan sebuah momen yang baru, bukan peristiwa baru yang dijalani oleh atau dirayakan oleh orang-orang yang tinggal di masa itu. Khususnya kalau dalam bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul tadi, kita melihat bahwa justru di hari Pentakosta itu mereka semua berkumpul di satu tempat. Jadi Pentakosta ini bukan hari yang benar-benar baru. Ya, kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Keluaran 23 ayat 16, Imamat 23 ayat 15 sampai 22, Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Pentakosta itu menjadi salah satu hari dari 3 hari raya Yahudi yang harus dirayakan. Ya. Di saat itu mereka merayakan Pentakosta, atau kalau dalam bahasa Ibraninya Shavuot gitu ya. Ini adalah hari raya panen. Itu mengapa hari ini disimbolkan supaya kita juga demikian kekristenan hadir itu bukan untuk menghilangkan tradisi, tapi semakin memperkaya tradisi dengan menyesuaikan situasi dan konteks di masa kini. Mengapa Bapak Ibu Saudara saat ini sedang melihat gunungan sayuran, atau bahkan di beberapa gereja kemudian mengadakan sebuah unduh-unduh. Karena memang saat itu yang kemudian akhirnya diadopsi di saat ini, mereka sedang kembali mengingat bagaimana Allah yang mencukupkan, Allah yang menyertai dengan memberikan hasil-hasil panen. Sehingga di hari Pentakosta itu, hari ke-50 itu mereka datang sebagai puncak hari raya panen. Namun di kemudian hari raya ini juga dalam tradisi rabbinik itu juga dikembangkan menjadi hari di mana mereka mengingat pemberian Taurat di Sinai. Yang kemudian lebih dikenal dengan istilah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu, hari di mana saat itu mereka berkumpul untuk kembali mengingat ternyata Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, betul ya, dari Mesir, kemudian Allah yang tidak meninggalkan mereka dengan tangan kosong juga. Allah yang bahkan memperlengkapi mereka dengan aturan-aturan, dengan kebijakan-kebijakan supaya mereka juga hidup merdeka secara bertanggung jawab. Dan di momen inilah ketika mereka sedang datang berkumpul untuk merayakan Pentakosta, Yahudi saat itu ada peristiwa, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di saat itulah terjadi beberapa pengalaman. Ada mereka, orang yang saat itu sedang berkumpul, yang sedang ingin merayakan Pentakosta Yahudi saat itu, mereka semua dikasih kesempatan untuk mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Kita lihat di ayatnya keempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain. Tidak hanya para murid, tapi orang yang saat itu sedang berkumpul, mereka pun dikasih kesempatan untuk bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ya.
Tidak hanya itu, para rasul pun dikasih kesempatan dan dikasih kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa mereka, orang banyak saat itu, dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah yang akhirnya membuat orang banyak semakin, khususnya orang-orang saleh gitu ya, bertanya-tanya kok bisa mereka berbicara dengan bahasa kita, menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan besarnya Allah. Itu karena Roh Kudus yang berkarya di tengah mereka. Gak berhenti sampai situ. Petrus pun yang kita tahu beberapa waktu yang lalu, dia ketakutan, bahkan dia sampai menyembunyikan, saya bukan pengikut Yesus. Saat itu ketika Roh Kudus hadir, Petrus bahkan berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara nyaring, ia berkata, melakukan pembelaan sekaligus bersaksi tentang roh yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali dan bagaimana dampak roh itu berkarya dalam kehidupan setiap manusia. Kita melihat ada sebuah daya yang saat itu akhirnya dirasakan oleh para murid ketika Allah dalam rohnya hadir. Allah dalam rohnya berkarya bagi mereka saat itu. Allah di situasi itu menganugerahkan Taurat. Ya, kalau sebelumnya momen Pentakosta itu juga dirayakan sebagai untuk mengingat Taurat yang diberikan, di situ pun mereka merasakan dan mengalami Allah yang menganugerahkan Taurat di dalam hati manusia, hati mereka, melalui Roh Kudus yang memberikan inspirasi, yang menuntun mereka kepada kebenaran, yang membangkitkan iman dan pengharapan mereka, juga menggerakkan mereka sebagai orang percaya untuk bersaksi tentang kebaikan Allah bagi semesta. Roh Allah saat itu membangkitkan kesadaran mereka secara serentak. Namun sebelum lebih jauh mungkin kita sudah mulai gelisah Bapak Ibu Saudara. Apalagi tadi kita sempat membaca di bagian Injil Yohanes pasal 20 dengan judul Yesus menampakkan diri. Ini kan kalau secara kronologi Yesus menampakkan diri kan jauh. Beberapa hari sebelum Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Mungkin kita jadi gelisah, kalau gitu Roh Kudus itu apakah berkarya baru ketika momen Pentakosta dan setelahnya? Ya, dan ini yang seringkali disalahartikan. Karena akhirnya kita memahami bahwa ternyata karya Roh Kudus itu baru ada setelah Pentakosta. Tidak. Ya. Sebelum kita ke sini ya, bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak kekal. Kalau kita mengingat Kejadian 1, roh itu melayang-layang sebelum dunia diciptakan. Roh itulah yang dihembuskan sehingga manusia itu menjadi hidup dalam proses penciptaan. Dan pada zaman para nabi-nabi, khususnya ketika bangsa Israel sudah mulai lemah, layu, diingatkan, aku akan menghembuskan roh pada tulang-tulang ini. Dan hingga Kristus yang menubuh dalam kemanusiaan yang tadi kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Ketika para murid lebih memilih mengunci pintu-pintu karena ketakutan, karena merasa terancam, tertekan. Tapi Yesus yang tahu apa yang saat itu sedang mereka butuhkan, ketenangan, keteguhan, mengatakan, terimalah Roh Kudus. Jadi dari peristiwa-peristiwa Roh Kudus, pengalaman Roh Kudus, karya Roh Kudus di momen sebelum Pentakosta, kita melihat bahwa karya Roh Kudus itu lebih bersifat personal. Dia hadir bagi pribadi-pribadi supaya yang sempat kehilangan harapan, oh ternyata hidup saya belum selesai. Tuhan masih percaya saya untuk hidup. Ternyata trauma saya itu bukanlah segalanya dalam hidup saya. Masih ada hari esok dan saya dikasih kesempatan untuk menciptakan sejarah baru. Ada kekuatan yang muncul dari dalam diri mereka, ada juga kekuatan bahkan kemampuan mereka untuk juga bisa kembali bangkit.
Dan itulah yang kita lihat dalam karya Roh Kudus. Khususnya tadi di ayat Injil Yohanes. Sementara apa sih yang kemudian kita rayakan ketika Pentakosta? Ya, saya mundur dulu. Bahwa Pentakosta itu bukan sekedar peristiwa supranatural. Tapi Pentakosta adalah ketika Allah menyalakan kembali manusia yang mulai redup. Dan disinilah perbedaannya. Bahwa daya Pentakosta, Roh Allah yang telah menghembuskan kehidupan pada awal penciptaan, menafasi setiap inspirasi dalam kitab-kitab yang kemudian dibaca, kini membangkitkan iman, menumbuhkan kesadaran, dan mendobrak nurani manusia untuk berbagi cinta Allah yang sejati. Dengan peristiwa Petrus yang tampil dengan suara nyaring, Petrus sedang mengingatkan bahwa Pentakosta itu tidak boleh hanya berhenti pada bangkitnya kesadaran akan kebenaran. Oh, saya tahu Allah saya itu seperti ini. Tapi seharusnya Pentakosta adalah momentum bagi setiap kita umat-umat Allah supaya menjadi bergerak dan bekerja. Yang menjadi roh spirit dalam Pentakosta, bahwa kita sebagai gereja dipanggil menjadi bagian dari karya Yesus. Bukan hanya segerombol insan yang cuman menceritakan kisah tentang Yesus. Bukan hanya lagi menjadi pengalaman personal saya. Ketika Roh Allah itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Ketika Roh Allah itu kemudian membuat saya, oh ternyata begini. Ada inspirasi yang saya dapatkan, tidak hanya bercerita tentang kisah karya Yesus. Tapi bagaimana setiap kita mau bergerak menjadi bagian dari karya Yesus. Itu mengapa tadi dalam kata pembuka diingatkan, Pentakosta itu menjadi titik henti untuk gereja kembali mengingat panggilannya. Untuk setiap kita mengingat panggilan kita. Kita yang sudah dianugerahkan Roh Kudus yang saat itu mendobrak para murid, jangan hanya di dalam pintu-pintu yang terkunci. Jangan hanya kamu diliputi oleh ketakutan dan traumamu sehingga kamu gak berani bersuara. Tapi ini adalah saatnya. Karena Roh Kudus memampukanmu untuk berkata-kata. Roh Kudus memampukanmu untuk bergerak. Roh Kudus memampukanmu untuk melakukan sesuatu. Menjadi bagian dari karya Yesus yang hidup dan sedang kita hidupkan dalam keseharian kita. Pesan Pentakosta mengajak kita untuk bangkit sebagai gereja. Ingat, gereja itu bukan hanya gedung. Gereja dimulai dari pribadi lepas pribadi. Dari kata eklesia, ek dan kaleo, setiap orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hari ini kita yang saat ini sedang merasa lemah, gak berdaya. Kita yang sedang merasa minder. Kita yang sedang merasa pesimis bagaimana harus melanjutkan hidup. Kita yang mulai malas, kita yang gak peduli. Kita yang sedang egois, kita yang sedang sakit hati, kita yang punya kekecewaan. Kita yang sedang diam-diam berlaku tidak adil. Kita yang bahkan mungkin bisa saja terang-terangan melakukan kecurangan, kesombongan, melakukan ketidakbenaran. Pentakosta mengingatkan kita bangkit. Kamu adalah bagian dari karya Yesus. Kamu harus hidup dan menghidupi sekitarmu. Kalau saat ini kita sedang tidak berdaya pribadi lepas pribadi, atau bahkan keluarga-keluarga. Karena keluarga adalah eklesia domestika, gereja. Keluarga adalah gereja kecil. Di mana setiap orang umat percaya itu berkumpul sebagai satu keluarga juga untuk mewartakan siapa Allah yang hidup di dalam mereka. Kalau saat ini keluarga-keluarga juga sedang loyo. Keluarga-keluarga atau sedang tidak harmonis. Keluarga-keluarga sedang punya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Bangkit. Demikian ketika kita menjadi satu persekutuan umat yang percaya. Pentakosta itu penting
mengingatkan bahwa gereja itu bukan sekedar GEREJA. Bukan sekedar orang atau orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan kisah tentang karya Yesus. Tapi justru menjadi bagian dari karya Yesus, perpanjangan tangan Tuhan, langkah yang bergerak, langkah Allah yang bergerak melalui diri kita. Dengan Pentakosta, sekali lagi gereja menjadi bagian dari karya Yesus, bukan hanya segerombol insan yang menceritakan kisah tentang Yesus. Karena itu bangkit dan bergeraklah. Untuk kita yang tadi sedang dalam pesimis, bingung, bagaimana melanjutkan hidup, ingat cerita hidup kita belum selesai. Kita yang saat ini sedang dipenuhi rasa bersalah karena pernah gagal atau sedang gagal, atau bahkan kita sedang melakukan kegagalan, hidup kita masih dipakai oleh Allah. Roh itulah yang mencelikkan kita. Kamu belum selesai karyamu. Yesus masih memakai setiap kita, setiap hidupmu untuk menjadi karya kebaikannya. Sekaligus untuk kita yang sedang jalannya gak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bangkit, bergeraklah, hiduplah dalam hidup yang Allah inginkan. Supaya karya yang membuat orang banyak saat itu melihat dan mendengar perbuatan besar dari Allah juga semakin hidup di tengah situasi saat ini, di tengah kehidupan kita di masa kini. Bahwa Allah masih berkarya dan selalu berkarya bagi setiap kita. Puji Tuhannya, momen saat ini tidak jauh dari tanggal 20 Mei khusus tahun ini. Tanggal 20 Mei kita merayakan apa ya Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan nasional. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk mengakhiri renungan ini, untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita harus melanjutkan hidup kita dengan semangat, ya. Itulah daya yang mendobrak para murid saat itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semakin menjadi berani maju tak gentar. Bukan hanya bicara soal musuh-musuh bangsa-bangsa lain. Tapi juga saat ini tentang bagaimana kita berdamai dengan diri kita yang bahkan sulit kita kendalikan. Maju dan tak gentar. Kita percaya Roh Allah itu akan menolong dan mampukan kita untuk bisa menang atas setiap pergumulan dan juga setiap kesulitan yang sedang dan akan kita hadapi ke depan. Maju tak gentar. Boleh kita nyanyikan dengan mengepalkan tangan dan juga bisa kita sampaikan ke kiri dan kanan kita. Yang benar, maju tak gentar. Boleh berdiri Bapak Ibu Saudara. Hati tadi maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita bergerak, bergerak, bergerak serentak, serentak menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar. Kita katakan ke kiri dan kanan kita, lah yang benar. Maju tak gentar. Hati tak diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak,
Tuhan Yesus menolong dan mampukan kita melalui rohnya yang kudus. Dipersilakan duduk kembali. Selamat merasakan dan mengalami roh yang mendobrak semangat setiap kita untuk melanjutkan hidup yang belum selesai. Dan hidup yang masih dipakai Allah bahkan dalam kebersamaan untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu doa untuk setiap kita. Dan Allah Sang Gembala akan selalu hadir menemani kita melalui rohnya yang sudah dicurahkan bagi setiap kita. Memampukan kita untuk tetap berjuang, bergerak, serentak menerjang setiap badai hidup yang sedang kita dan akan kita hadapi. Paduan suara haleluya, mempersembahkan pujian yang terbaik untuk Tuhan.
Terima kasih paduan suara haleluya. Dan biarlah setiap kalimat yang sudah dinadakan dengan indah ini juga meneguhkan setiap kita yang sudah diberikan Roh Kudus, agar kita boleh semakin yakin bahwa kita akan tetap diam dalam rumah Tuhan, rumah yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan daya di dalam kehidupan kita.